Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Muamalah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kami adalah, adakah adab dalam dunia ini bagi para saksi palsu? Ataupun nanti di akhirat adakah siksaan nanti di akhirat? Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai, berkaitan dengan azab ini Kiai. Dalam surat Al-Hajj, Allah perintahkan secara khusus untuk meninggalkan sebuah persaksian palsu, perkataan dusta. Wajtanibu qaul az-zur. Apa yang disebut dengan az-zur? Maka kullu ma ada al-haqqa, segala sesuatu yang dia bertolak belakang dengan kebenaran, itu disebut az-zur. Batilun, kadzibun, dusta juga. Lah, kalau dia disebut adalah dosa besar dari rangkaian dosa-dosa besar, maka berlakulah banyak betul ayat Al-Quran bercerita tentang mereka yang bersaksi palsu secara menyeluruh karena mereka tidak melaksanakan perintah Allah. Innalladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang ingkar, orang-orang yang mendustai ayat-ayat kami, enggak dijalanin perintah Allah. Gara-gara takut sama pimpinannya, gara-gara disuap dengan uang yang enggak seberapa, dia lebih berani memilih itu daripada kemudian menghindar karena takut kepada Allah. Maka hati-hati, kata Allah, yang pantas buat mereka cuma api neraka. Dan lebih cilakanya lagi, hum fiha khalidun, mereka akan kekal selamanya. Orang-orang yang berkata dusta, bersaksi palsu, pasti orang munafik. Apa yang disampaikan dalam Al-Quran tentang orang munafik? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Dia paling dasar, paling bawah. Kenapa? Karena mereka menyusahkan orang yang tidak bersalah dari lantaran persaksiannya. Dia hanya mengambil keuntungan sendiri, pasti ada motifnya. Dia pasti dapat iming-iming sehingga bersaksi palsu. Ente senang sesaat, tapi bakalnya menderita sepanjang waktu. Ente membiarkan ada seorang ayah, seorang ibu yang menangis karena anaknya, gara-gara saksi palsu yang kau ucapkan, menjadi terhukum terpidana. Belum lagi janji ancaman dari baginda Rasulullah ketika Nabi bertanya, atadruna manil muflis? Kau tahu nggak orang yang bangkrut kelak di yaumil qiyamah? Orang-orang yang datang mereka dengan amal kebaikan tapi kemudian dituntut dari lantaran mereka berbuat zalim pada manusia pada saat di dunia. Cuman nggak ada yang bisa ngebales. Ente kalaupun lolos di dunia, bakalan waktunya mereka yang ente zolimi akan menuntut nanti di yaumil qiyamah. Disebut pengadilan paling adil. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Maka itu jamaah sekalian berbahagia, kita berharap betul negeri kita dipimpin oleh orang-orang yang takut kepada Allah, supaya mereka bisa menegakkan kebenaran, memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang mereka lakukan, yang disebut dengan berlaku adil. Kita nggak boleh putus asa. Di negeri kita ini 250 juta rakyatnya, masih banyakkan yang takut sama Allah dibanding mereka yang menciderai hukum di negeri ini. Apalagi kalau mereka adalah orang-orang yang paham dengan apa yang diancam oleh Allah dalam Al-Quran. Nggak berani dia, nggak berani. Saya pernah ketemu, ini jamaah haji saya ini Mas Agung. Dia bilang, Ustadz, ada duit 850 juta di atas meja saya. Cuman pengen sekedar berubah doang tuh pasal. Saya nggak mau, karena saya takut sama Allah. Itu duit nggak seberapa dibanding saya harus direndam di api neraka. Waliyadzubillah. Tapi fakta orang-orang jujur di negeri ini kelewat banyak, itu mah segelintir doang. Makanya mau dibersihin dari kepolisian Republik Indonesia, supaya lahirlah mereka para bintang yang mereka sadar bintang itu diletakkan oleh Tuhan yang Maha Rahman. Pertanggungjawaban mereka kepada Allah. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Nah Kiai, kalau kita lebarkan pada level hikmah, ketika sebuah komunitas
banyak dihuni oleh orang-orang jahat. Salah satunya adalah banyak yang memberikan kesaksian palsu. Sedangkan sebagian orang beriman ada di situ. Artinya apakah Allah memang memberikan pelajaran untuk membiarkan kejahatan terjadi sebagai pelajaran bagi kita? Atau memang kita lemah dalam menghadapi kejahatan ini, Kiai? Hadis yang tadi adalah perintah dari baginda Rasulullah yang disampaikan oleh Kiai Hilmi. Qulil haqqa walau kana murran. Ente kudunya berkata yang hak. Jangan diem, apalagi mengkhianati negeri ini. Ente walaupun mati sebagai pejuang buat negeri ini. Dan ente mati di jalan Allah. Kan orang-orang, para TNI, para polisi, orang-orang yang tidak pernah takut dengan mati. Karena mereka bahkan melewati pendidikan yang melampaui batas manusia rata-rata. Udah biasa tuh, sama pelor mah udah biasa tuh. Yang namanya latihan perang. Karena mereka garda terdepan buat jagain negeri ini. Nggak mungkin mereka kalau kemudian pendidikan pada saat mereka di militer maupun di polisi. Kemudian terbawa masuk ke dalam jiwa dan raga mereka. Mereka adalah orang yang tidak akan pernah mengkhianati negeri ini. Karena mereka adalah orang-orang terbaik di negeri ini. Yang akan membawa kedamaian buat negeri ini. Nah kalau ada oknum ya kelarin tuh oknumnya beresin. Karena sesungguhnya pendidikan apa namanya Pak Sabta Marga apa Pak namanya. Pokoknya yang pendidikan yang mereka rela menumpahkan jiwa dan raga buat negeri ini. Apalagi buat agama. Jadi mereka harus berkata yang benar. Apalagi kalau kemudian berbicara untuk kepentingan orang banyak. Saya yakin mereka adalah orang-orang terbaik. Bila kemudian ada orang yang kagak baik ke bawah ya namanya manusiawi. Makanya sekarang waktunya untuk menyingkirkan kebatilan dari negeri ini. Dengan mereka orang-orang yang cinta kepada kesatuan Republik Indonesia. Baik, terima kasih Kiai. Ustadz Hilmi masih ada sedikit waktu. Kita sering menghadapi dalam kondisi tekanan di mana kita harus bersaksi palsu oleh atasan. Dan ketika kita menyampaikan kebenaran, kita dipecat. Akhirnya kita tidak punya pekerjaan. Nah artinya ekonomi ini kan butuh life adjustment, penyesuaian hidup yang tidak sesederhana kita katakan. Ustadz, bagaimana ketika kita menghadapi kondisi seperti ini? Kebenaran pasti memiliki resiko, Mas Agung. Ya, jika kita menutupi kebenaran dengan alasan demi perut kita sendiri, demi ekonomi, mungkin perut kita akan selamat, ekonomi kita selamat, tapi betapa banyak orang yang akan terzolimi oleh gara-gara kita menutupi kebenaran itu. Ya. Orang akan mengenal dia, walaupun mohon maaf dia miskin, dia tidak mampu, ekonomi yang compang-camping, gara-gara dia berkata benar, orang akan mengenalnya sebagai pahlawan. Dibanding dia ekonominya selamat, rumah tangganya selamat, orang akan mengenal dia sebagai pecundang dan pengkhianat bangsa. Amar ma'ruf, nahi mungkar memang memiliki resiko yang besar. Karena itu hanya orang-orang pilihan yang berani mengembannya. Baik, terima kasih Ustadz Hilmi.